selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kelihatannya simpel ya, pernikahan dalam Islam. Kelihatannya simpel, tapi ternyata fondasinya itu rumit banget. Rumit banget kan? Mungkin kamu mikir, ya udahlah nikah ya nikah aja. Betul. Tapi pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan mikirin apa yang bikin pernikahan itu sah di mata agama? Nah, itu dia. Bukan soal pestanya, bukan soal fotonya yang bagus, tapi pilar-pilar hukum sama spiritual di baliknya. Betul sekali. Misi kita kali ini kita mau coba bongkar fondasi itu. Kita bedah ya. Kita bedah rukun dan syaratnya, dan kita mau kasih fokus khusus ke dua peran yang sering kita lihat, tapi mungkin dianggap remeh. Wali dan saksi. Tepat, padahal dua ini kunci utama. Dan untuk memandu kita nih, kita udah kumpulin beberapa bahan bacaan. Ada artikel dari detik.com, judulnya 7 Syarat Menjadi Saksi Nikah. Ada juga kutipan dari buku akademis Fikih Munakahat, terus ada panduan praktis dari Invidoto. Lengkap. Sampai ada fatwa dari MUI Sulawesi Selatan soal peran wali. Jadi, yuk kita langsung masuk aja. Yuk. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Menurut kesepakatan mayoritas ulama, ada 5 hal yang jadi fondasi atau rukun pernikahan. Betul, 5. Ini kayak pilar bangunan gitu ya. Kalau satu aja nggak ada, Runtuh. langsung dianggap nggak ada bangunan itu. Nah, kelima pilar ini apa aja? Adanya calon suami, calon istri, Wali nikah dari pihak perempuan, ini penting. Terus 2 orang saksi, dan tentunya ijab kabul. Serah terimanya itu sendiri. tepat. Dan penting banget nih buat kamu pahami. Ini bukan sekedar daftar cek administratif loh, kayak mau ngurus KTP loh. Setiap rukun ini punya bobot. Apa ya? Bobot hukum dan spiritual yang dalam banget. Di Al-Quran itu, ikatan pernikahan disebut sebagai mitsakan khalidan. Misakang khalizan. Itu artinya perjanjian yang sangat kuat atau perjanjian agung kan? Persis. Nah, kelima rukun itulah yang bikin perjanjian itu jadi kuat dan agung. Oke. Jadi kalau satu aja dari 5 ini hilang, misalnya nggak ada wali, atau saksinya cuma 1 orang. Gimana tuh? Ya, secara syariat, akadnya dianggap nggak sah. Batal gitu. Wow, bukan cuma kurang afdol ya, tapi emang batal gitu. Batal. Pernikahannya dianggap nggak pernah terjadi secara hukum agama. Oke, itu poin yang krusial banget. Ini bukan soal tradisi, tapi sah atau tidaknya ya. Betul. Nah, dari kelima pilar itu, aku mau kita fokus ke salah satu yang paling sering dianggap formalitas, saksi. Hahaha. Kita sering banget lihat kan, teman atau sepupu diminta jadi saksi, kayaknya tugasnya cuma datang, duduk manis. Terus ikut makan-makan. Iya, tapi ternyata dari artikel Detik.com yang kita baca, syaratnya itu nggak main-main ya. Sama sekali nggak main-main. Syarat-syarat ini negasin betapa seriusnya peran seorang saksi. Ada berapa syaratnya? Menurut sumber itu ada 7 syarat utama. 1 harus Islam. 2 berakal sehat jadi bukan orang gila. 3 udah baligh atau dewasa. Oke. Keempat, nah ini yang menarik, dikenal sebagai orang yang adil. Adil. Kelima, minimal 2 orang. Keenam, keduanya harus laki-laki. Dan ketujuh, merdeka, bukan seorang budak. Tunggu. Ada beberapa poin di situ yang kayaknya perlu kita dalemi deh. Silahkan. Kalau soal Islam, baligh, jumlahnya 2 orang itu mungkin cukup jelas lah ya. Tapi soal berakal dan baligh, ini cuma soal umur aja? Atau ada makna yang lebih dalam? Ini pertanyaan bagus. Sumber dari detik.com itu ngutip tafsir surah Al-Baqarah ayat 282. Oke. Di situ, kata yang dipakai buat saksi itu rijal, artinya laki-laki. Nah, ulama menafsirkannya bukan cuma soal jenis kelamin, tapi individu yang udah dewasa secara akal. Dewasa secara akal? Iya, punya kapasitas penuh buat paham apa yang dia saksikan dan sadar sama tanggung jawab kesaksiannya. Jadi anak kecil yang mungkin udah balik tapi pemahamannya belum matang. Nggak bisa ya? Kesaksiannya nggak diterima. Jadi ini gabungan kedewasaan fisik dan mental. Oke, masuk akal. Nah, syarat selanjutnya ini nih yang paling menarik sekaligus paling susah kayaknya. Adil. Maksudnya gimana? Gimana kita sebagai orang awam bisa nilai keadilan seseorang? Kan nggak ada di KTP. Bener, ini nuntut kita buat bener-bener kenal orang yang kita tunjuk. Iya kan? Betul, ini memang syarat yang paling dalam. Artikel Detik.com itu ngutip definisi dari para ulama. Adil itu bukan berarti orang yang nggak pernah berbuat dosa ya. Oh, oke. Itu mustahil soalnya. Tapi definisinya adalah orang yang kebaikannya lebih dominan dari keburukannya. Atau definisi lain, orang yang punya muru'ah.
Itu artinya kewibawaan, harga diri, dan nggak lagi dalam status tertuduh melakukan dosa besar. Jadi ini lebih ke soal reputasi dan rekam jejak moralnya di masyarakat ya? Tepat. Bukan soal kesempurnaan. Seseorang yang dikenal jujur, amanah, dan ya akhlaknya baik secara umum. Persis. Intinya, saksi ini harus orang yang kalau dia bilang, ya, saya bersaksi ini sah, omongannya itu bisa dipegang dan dipercaya. Oke. Dia bukan sekedar penonton, dia itu penjamin di hadapan Tuhan dan masyarakat. Dan yang terakhir, soal 2 saksi harus laki-laki. Ini sering jadi pertanyaan di zaman sekarang. Apa landasan utamanya? Nah, sumber kita ngejelasin kalau mayoritas mazhab fikih, kayak Maliki, Syafi'i, Hambali, itu sepakat. Sepakat gimana? Untuk urusan-urusan yang krusial banget dan dampaknya besar, kayak nikah, talak, atau cerai, sama hukum pidana Islam. Kesaksiannya harus dari 2 orang laki-laki. Ini dasarnya dari sunnah dan praktik zaman Nabi. Jadi ini bukan preferensi budaya, tapi ketetapan hukum. Oke, coba kita buat ini jadi nyata. Misalkan nih, kamu diminta jadi saksi nikah sahabatmu besok. Oke. Setelah dengar semua syarat ini, apalagi soal adil dan bobot kesaksiannya, perasaannya jadi beda nggak sih? Jelas beda. Rasanya bukan cuma datang, duduk, terus pulang ya. Ada beban moralnya. Harusnya begitu. Jadi saksi nikah itu artinya kamu ikut tanggung jawab atas sahnya sebuah ikatan suci. Kamu lagi bersaksi di hadapan Allah. Itu amanah yang besar banget. Baik, kita udah kupas tuntas soal saksi. Sekarang kita pindah ke pilar krusial lain yang sering jadi sumber drama di sinetron. Wali ya. Wali. Ada hadis yang tegas banget kan dari sumber MUI, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Kenapa sih perempuan dalam Islam nggak bisa nikahin dirinya sendiri? Ini salah satu aspek yang paling sering disalahpahami. Filosofi di balik peran wali ini pada dasarnya adalah bentuk perlindungan dan penghormatan buat perempuan. Perlindungan? Ya, wali biasanya ayah, kakek, atau saudara laki-laki. Tugasnya itu mastiin kalau pernikahan ini dilakuin dengan benar, calon suaminya orang baik dan layak. Dan yang paling penting, hak-hak si perempuan ini bakal terpenuhi dan terjaga. Aku ngerti niat baik di baliknya, tapi ini mungkin pertanyaan yang sensitif ya. Nggak apa-apa. Di era modern ini, di mana perempuan udah banyak yang mandiri, berpendidikan tinggi, bisa bikin keputusan besar sendiri. Betul. Konsep wali ini nggak kerasa kayak paternalistik gitu. Seolah-olah perempuan nggak bisa bikin keputusan terbaik buat dirinya sendiri. Nah, ini dia. Ini kritik yang valid banget dan penting buat kita bahas. Caranya imbanginnya itu dengan paham peran wali yang sebenarnya. Gimana tuh? Wali itu bukan diktator yang bisa maksain kehendaknya. Perannya itu lebih kayak penasehat ahli atau co-signer dalam perjanjian penting. Oh, oke. Dia ada buat verifikasi, ngasih masukan, dan melindungi. Kalau perempuan udah punya pilihan yang baik dan sesuai syariat, wali itu nggak boleh menghalangi. Kalau nekat menghalangi gimana? Kalau walinya menghalangi tanpa alasan yang dibenarkan syariat, hak perwaliannya bisa gugur dan pindah. Jadi ini bukan soal kontrol, tapi kolaborasi dan penjagaan. Oke, penjelasan itu ngebantu banget menempatkan perannya dalam konteks yang lebih seimbang. Nah, ini muncul pertanyaan praktis yang sering terjadi. Apa tuh? Gimana kalau seorang perempuan nggak punya wali nasab? Ayahnya meninggal, kakek dari pihak ayah juga nggak ada, saudara laki-laki nggak punya. Apa dia jadi nggak bisa nikah? Nah, disinilah hukum Islam ngasih solusi yang elegan banget. Namanya konsep wali hakim. Wali hakim, sumber kita dari Fatwa MUI Sulawesi Selatan ngasih jawaban yang jelas banget. Landasannya dari hadis, penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Penguasa adalah wali. Maksudnya gimana di konteks negara modern kayak Indonesia? Apa kita harus ke presiden buat minta dinikahkan? Ya, nggak gitu juga. Peran penguasa ini dijalankan oleh negara lewat institusi yang ditunjuk. KUA. Betul. Kantor urusan agama atau pengadilan agama. Jadi bayangin, negara lewat bapak atau ibu penghulu di KUA itu seolah-olah turun tangan. Oke. Dan bilang, jangan khawatir, kami akan mastiin pernikahanmu tetap sah dan hak-hakmu terlindungi. Ini jaring pengaman hukum yang penting banget. Jadi negara ngambil alih peran wali buat jamin hak warga negaranya. Tepat. Dan fatwa MUI itu nekenin, tujuan wali hakim ini bukan buat mempersulit, tapi justru melindungi. Melindungi dengan apa? Menjaga ketertiban, mencegah penipuan, dan menjamin hak-hak perempuan serta anak-anak yang bakal lahir.
Ini selaras banget sama tujuan utama syariat, maqasid syariah, yaitu menjaga keturunan sama menjaga kehormatan. Kita udah bahas pilar-pilarnya, penjaga gerbangnya yaitu wali dan saksi. Tapi ada satu elemen lagi yang ikonik banget dalam pernikahan Islam, mahar atau mas kawin. Nah, ini dia. Di mana posisi mahar dalam semua ini? Apa ini juga rukun yang kalau nggak ada pernikahannya nggak sah? Itu pertanyaan yang sering banget muncul. Berdasarkan sumber kita dari Invidoto dan buku Fikih Munakahat, mahar itu bukan rukun nikah. Bukan rukun. Bukan. Artinya, kalau mahar belum disebut atau diserahin pas akad, pernikahannya tetap sah. Tapi, mahar itu syarat wajib dan hak mutlak istri yang harus dipenuhi suami. Jadi, ini kewajiban yang ngiringin akad, bukan pilar dari akad itu sendiri. oke, jadi nikahnya sah, tapi suaminya jadi punya utang mahar ke istrinya. Persis. Nah, sumber yang sama juga ngutip surah An-Nisa ayat 4 yang nekenin mahar ini sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Ini menarik, soalnya di masyarakat kita mahar sering jadi ajang pamer kan? Iya, atau malah memberatkan banget pihak laki-laki. Padahal esensinya itu ketulusan. Betul. Filosofi mahar itu bukan harga buat beli istri, sama sekali bukan. Itu simbol komitmen, hadiah tulus dari suami buat mulai hidup baru. Makanya nggak ada batasan nominalnya ya. Mahar terbaik itu yang nggak memberatkan suami, tapi juga nggak merendahkan istri. Disesuaikan sama kemampuan dan kerelaan. Bisa uang, perhiasan, bahkan hafalan Al-Quran. Kalau kita tarik benang merahnya nih, semua aturan ini, 5 rukun syarat saksi yang super ketat, kewajiban wali, mahar, semuanya nunjukin betapa pernikahan ini dipandang sangat-sangat serius. Serius sekali, bukan cuma acara satu hari. Dan yang lebih menarik lagi, dari sumber-sumber yang kita baca, ternyata hukum menikah itu sendiri nggak sama buat setiap orang ya. Benar sekali. Ini nunjukin fleksibilitas hukum Islam. Hukum menikah itu bisa jatuh ke dalam beberapa kategori, tergantung kondisi pribadi seseorang. Maksudnya bisa berubah-ubah itu gimana? Berdasarkan panduan dari Envi Gasutenti Taun Vigio dan Fikih Munakahat, hukumnya bisa jadi wajib. Wajib. Wajib bagi orang yang udah mampu secara finansial dan khawatir banget bakal terjerumus ke zina kalau nggak segera nikah. Buat dia, nikah itu benteng yang harus segera dibangun. Wow, bisa sampai wajib hukumnya ya? Kayak syarat 5 waktu, terus kapan jadi sunnah? Jadi sunnah, ini yang paling umum. Buat mereka yang mampu, punya keinginan, tapi masih bisa nahan diri dari maksiat. Menikah jadi sangat dianjurkan buat nyempurnain agamanya. Oke, wajib dan sunnah cukup jelas. Tapi tunggu, saya baca di sini hukumnya bahkan bisa jadi makruh atau nggak dianjurkan. Bahkan haram. Bisa. Kok bisa menikah jadi sesuatu yang dilarang? Hukumnya jadi makruh kalau seseorang ngerasa nggak mampu buat menafkahi pasangannya kelak, baik lahir maupun batin. Oke. Dikhawatirkan kalau dia maksa nikah, dia justru bakal menzolimi pasangannya. Jadi lebih baik dia nahan diri dan siap-siap dulu. Dan yang paling ekstrim, menjadi haram? Menjadi haram kalau dari awal niat nikahnya udah buruk. Contohnya? Misalnya, niatnya cuma buat nyakitin pasangannya, balas dendam, atau tujuan jahat lain yang bertentangan sama tujuan suci pernikahan itu sendiri. Jadi ini bukan aturan hitam putih, ini kayak spektrum ya? Tepat. Aku baru sadar loh, kalau hukum menikah itu bisa sangat personal. Tergantung situasi hidup, kondisi finansial, bahkan niat hati seseorang. Itu ngubah cara pandangku sepenuhnya. Ini nunjukin syariat nggak cuma lihat aspek legal formal, tapi juga realitas psikologis dan niat dibalik tindakan seseorang. Persis sekali. Itulah keindahan dan kedalaman hukum Islam. Jadi setelah kita bedah semua ini, jelas banget kalau pernikahan dalam Islam itu jauh lebih dari sekedar ijab kabul. Jauh. Ia adalah sebuah bangunan kokoh yang ditopang oleh 5 pilar. Peran wali dan saksi bukan formalitas, tapi mereka penjaga gerbang keabsahan dengan syarat yang nggak main-main. Betul. Dan adanya wali hakim adalah bentuk perlindungan modern dari negara untuk warganya. Pada akhirnya, semua kerangka aturan yang detail ini punya satu tujuan utama, untuk menjaga kesucian, kehormatan, dan kekuatan ikatan pernikahan itu sendiri. Iya. Untuk memastikan bahwa ia bukan sekedar kontrak sosial biasa, tetapi benar-benar sebuah mitsaqon ghalidha, sebuah perjanjian agung di hadapan Tuhan. Sebagai penutup, kami mau ninggalin sebuah pemikiran buat kamu renungkan. Kalau salah satu kriteria utama buat jadi saksi yang sah itu adalah pribadi yang adil, yang definisinya seseorang yang kebaikannya lebih dominan dari keburukannya, ini jadi pertanyaan reflektif buat kita semua nggak sih?
Iya juga ya. Dalam memilih orang-orang yang jadi bagian dari momen paling sakral dalam hidup kita, entah sebagai saksi pernikahan kita, atau pas kita sendiri diminta jadi saksi buat orang lain. Udahkah kita benar-benar mempertimbangkan bobot integritas dan amanah yang melekat di peran itu? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.